ini dengan adanya komunitas truk Nganjuk Raya KTNR yang akan mengadakan demo di tanggal 17 dengan tuntutan pemerintah daerah bisa memberlakukan odol di Kabupaten Nganjuk. Ini selaku perwakilan tambang, artinya pengurus tambang ya Bapak Bunyan, asosiasinya, wakil ketua asosiasinya. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Terkait odol overload dimensi itu sebenarnya juga harus ditertibkan, karena kan juga terkait dengan jalan-jalan di Nganjuk. Memang untuk jalan di kelas nasional sih sesuai kelasnya enggak apa-apa. Tidak persoalan ya. Kalau di jalan-jalan daerah, jalan kabupaten pasti kan kebanyakan kelasnya seperti itu, 8 ton maksimal 10 ton jalan. Sehingga dengan overload dan dimension ini akan sangat berdampak ini. Ya, berdampak. Yang pasti berdampak sekali, karena komunitas truk Nganjuk Raya, armada lokal itu memang kebanyakan mereka itu pakai standar ukurannya, karena mereka merasa memiliki Nganjuk. Artinya indeksnya indeks tertentu ya, indeks bukan tertentu. Kendaraan yang dalam ukuran besar ya. Ya, jadi mereka indeks tertentu 7 kubik, 8 kubik itu armada, sepengetahuan saya armada lokal Nganjuk, karena mereka merasa memiliki Nganjuk. Kalau yang over dimensi, jadi artinya dari asosiasi tambang setuju nih dengan adanya usulan odol kepada pemerintah daerah ini? Ya, sangat setuju, mendukung sekali, karena kan gimana pun kita kan juga harus memperhatikan jalan-jalan di Nganjuk. Yang memakai jalan kan bukan hanya bukan hanya truk-truk aja, kan juga ada anak sekolah pakai sepeda motor, mobil yang lain seperti itu. Jadi untuk penertiban ukuran itu sangat bagus sekali. Saya setuju. Selaku pengusaha tambang Pak Adi, dengan berlakunya odol ini penjualan diuntungkan enggak? Kalau kita selaku pengusaha tambang sebenarnya juga sangat diuntungkan, karena dimanapun kita kan terpotong, kita hanya mengisi di atas truk. Ya, itu isinya 10 kubik, 6 kubik, harganya sama. Jadi sebenarnya kalau artinya yang dibeli itu retasenya ya, entah itu 7 kubik, entah itu 11 kubik, sama ya, gitu sama retasenya yang dibeli, bukan ukuran kubikasi. Jadi kadang itu sebenarnya penambang sendiri itu kan jual putus, Bu. Nah, kadang dari masyarakat, dari mungkin ada pemerintah daerah yang disalahkan itu malah penambang. Ya, biasanya penambang sebenarnya kita jual putus, karena penambang itu setahu saya kan hanya jual material. Ya. Terus kemudian himbauannya kepada pemerintah daerah terkait tuntutan KTNR terhadap overdimension dan overload ini apa? Ya, sebaiknya pemerintah daerah, Bapak Bupati dan DPRD membuat perda aja. Kenapa daerah yang lain bisa, Nganjuk kok nggak bisa? Bapak tahu daerah lain ada yang bisa melakukan ini? Ya, daerah seperti mana, Bapak? Madiun itu kan juga seperti itu. Madiun sudah melaksanakan. Bahkan armada teman itu kan over dimension itu ditolak di sana, tidak boleh. Oh, jadi mereka tidak bisa ngisi di tambang? Iya, karena kan terlalu over dimension. Karena itu kesepakatan para teman-teman armada lokal Madiun. Jadi maaf, itu memang sebenarnya kalau ke investor dan kontraktor, kalau seperti itu ya harus tahu diri lah, jangan kita
berlomba-lomba memenangkan tender dengan harga yang relatif murah. Yang relatif rendah ya. Ya, karena apa? Maaf, yang pasti semua investor itu sudah memperhitungkan. Dia beli lahan kosong sampai timbunan siap bangun itu sudah mereka sudah punya rapnya ya, sudah punya rapnya. Mereka sendiri juga punya konsultan. Ya, memang kesalahan, memang maaf bukan kesalahan ya. Mungkin harus kita koreksi bersama-sama, seharusnya duduk bersama. Kalau harga timbunan itu baik, yang pasti yang merasakan itu juga teman-teman armada. Nanti ongkosannya juga naik. Kalau harga berlomba-lomba murah, material tetap, ongkosan yang kalah. Ini kembali lagi pada pemberlakuan odol misalkan. Ya, itu kan artinya tidak bisa serta-merta hanya dibatasi dibatasi muatannya saja sesuai indeks, tetapi bagaimana dengan harga yang Mas Arif sebut tadi, kemudian ada juga pihak lain yang berhubungan secara langsung. Artinya apa? Ketika Menkon itu otomatis juga harus menyesuaikan dengan adanya odol ini, ya. Otomatis harga kan tidak bisa seperti harga yang kemarin. Iya, betul. Dalam arti gini Bu, misalkan harus memperhitungkan harga itu loh Bu, untuk pekerjaan. Jadi kita jangan berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, tapi dengan harga yang relatif murah. Nah, itu nanti yang menikmati ya maaf, mereka-mereka aja. Kalau tambang sih tetap awakmu murah larang, aku tetap adolku sakmene. Ya. Yang kasihan armadanya. Ya, seperti itu. Kalau nanti kesepakatan perdanya dengan aturan yang lewat Nganjuk itu sekian, nanti saya yakin semua merasakan. Yang pasti para dampaknya juga bagus. Terhadap infrastruktur yang sudah ada. Infrastruktur yang sudah ada tetap terawat. Nanti kalau harga itu bagus, semua menikmati. Makanya berlomba-lomba piye iki notone ngrawate Nganjuk, aja ngrusake Nganjuk. Mungkin untuk pekerjaan ke depan, monggo teman-teman itu duduk bersama antara komunitas armada KTNR tadi, dengan kontraktor, dengan teman-teman tambang, duduk bersama menyatukan visi misi harga itu supaya keseluruhan bisa merasakan. Jadi sebenarnya saya sudah lihat dengan harga sekian tambang tetap, tapi akhirnya yang kalah kan di armada Bu. Nah, karena mungkin teman-teman armada itu saat ini memang masih dengan efisiensi kan belum banyak proyek, jadi mereka boleh buat. Oke, cukup Mas Arif. Terima kasih.